Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai reformulasi yang saya buat untuk memenuhi tugas responsi praktikum FTS cair semi padat. Sebelumnya, perkenalkan saya Sakinah Rahmanika dari Prodi S1 Farmasi A semester 4 Universitas Pekalongan. Reformulasi sediaan yang saya buat kali ini adalah reformulasi sediaan salep ekstrak etanol daun kelor sebagai antibakteri. Oh ya, sebelum kita masuk ke formulasinya, kita harus mengetahui apa sih itu sediaan salep. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, sediaan salep adalah suatu sediaan semi padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya harus larut atau terdispersi secara homogen pada basis yang cocok atau yang sesuai. Untuk melakukan reformulasi suatu sediaan, kita harus menggunakan formula baku sebagai formula acuannya. Formula baku yang saya gunakan kali ini adalah dari jurnal yang berjudul Formula Sediaan Salep Ekstrak Daun Kaktus Pakis Giwang dengan kombinasi basis PEG 4000 dan PEG 400 serta aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis oleh Suherman tahun 2019. Pada jurnal ini dilakukan formulasi sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang menggunakan 4 formula yang berbeda konsentrasi basisnya. Kemudian literatur reformulasi yang saya gunakan yang pertama yaitu penggantian zat aktif dari ekstrak daun kaktus pakis giwang menjadi ekstrak etanol daun kelor. Pengembangannya saya peroleh dari jurnal yang berjudul Formula Sediaan Salep Ekstrak Etanol Daun Kelor dan uji aktivitas antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus oleh Fitriani 2018. Pada jurnal tersebut dilakukan penelitian terhadap efektivitas dari ekstrak etanol daun kelor sebagai antibakteri. Pada jurnal tersebut dilakukan penelitian terhadap 4 formula yang berbeda konsentrasi ekstraknya. Formula pertama tanpa menggunakan ekstrak, formula kedua dengan 5% ekstrak, formula ketiga dengan 10% ekstrak, dan formula keempat sebanyak 15% ekstrak. Dari keempat formula tersebut, saya memilih formula 4 sebagai penggantinya. Pada formula 4 memiliki formulasi yaitu ekstrak etanol daun kelor sebanyak 3 gram, Adepslanai 2,55 gram, Vaselin album 14,45 gram, dan Mistefak unguenta sebanyak 20 gram. Alasan saya memilih formula 4 karena pada konsentrasi 15%, ekstrak etanol daun kelor memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan memiliki diameter rata-rata sebanyak 22,5 mm yang dikategorikan sebagai daya hambat yang sangat kuat menurut Davis and Stout 1971. Yang kedua yaitu penggantian basis dari basis mudah tercuci oleh air menjadi basis hidrokarbon. Pengembangannya saya peroleh dari jurnal yang berjudul Pengaruh Basis Salep terhadap Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Daun Kemangi pada Kulit Punggung Kelinci yang dibuat infeksi Staphylococcus aureus oleh Olivia 2013. Pada jurnal tersebut dilakukan penelitian mengenai pengaruh perbedaan basis terhadap formulasi sediaan salep ekstrak daun kemangi menggunakan 4 formula yang berbeda basisnya. Formula 1 menggunakan basis hidrokarbon, formula 2 adalah basis absorpsi, formula 3 basis tercuci oleh air, dan formula keempat yaitu basis larut air. Dari keempat formula tersebut, saya memilih formula 1 dengan basis hidrokarbon. Kenapa saya mengganti basis dari basis mudah tercuci oleh air menjadi basis hidrokarbon? Itu karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu pada jurnal tersebut disebutkan bahwa salep dengan basis hidrokarbon memiliki pengukuran daya sebar yang lebih besar dibandingkan basis yang lainnya. Semakin besar daya sebar pada kulit, maka semakin cepat absorpsi bahan obat terhadap kulit. Alasan yang kedua yaitu salep dengan basis hidrokarbon dapat meningkatkan efek hidrasi pada kulit, membawa
yang bersifat lemak merupakan penutup yang oklusif sehingga dapat meningkatkan hidrasi kulit. Dengan kemampuan basis salep hidrokarbon dalam efek hidrasi kulitnya, maka dapat meningkatkan absorpsi bahan obat pada kulit. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu basis hidrokarbon memiliki waktu kontak yang lebih lama dibandingkan dengan basis yang lainnya. Karena sifat dari basisnya itu sebagai penutup yang baik pada kulit. Semakin besar waktu kontak pada kulit, maka konsentrasi obat yang diabsorpsi juga semakin besar. Literatur reformulasi yang ketiga yaitu penggantian kombinasi basis PEG 4000 dan PEG 400 menjadi kombinasi basis parafin liquid dengan vaselin album. Pengembangannya saya peroleh dari skripsi yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Salep Antifungi Ekstrak Daun Ketepeng Cina oleh Rukmana 2017. Pada skripsi ini melakukan penelitian terhadap stabilitas sediaan salep ekstrak daun ketepeng Cina dengan membandingkan 3 formulasi dengan kombinasi basis yang digunakan. Formula 1 dengan kombinasi basis parafin liquid dan vaselin putih, formula 2 dengan kombinasi sera alba dan vaselin putih, formula 3 dengan kombinasi sera flava dengan vaselin putih. Dari ketiga formula ini saya menggunakan formula 1 dengan kombinasi basis parafin liquid dengan vaselin album, yaitu dengan formulasi ekstrak daun ketepeng Cina sebanyak 2 gram, parafin liquid 10 gram, vaselin putih sebanyak 87,95 gram. Alasan dipilihnya formula 1 sebagai formula pengembangan karena pada penelitian tersebut salep ekstrak daun ketepeng Cina memiliki stabilitas yang baik pada formula 1 dengan kombinasi basis vaselin album dengan parafin liquid. Setelah dilakukan reformulasi dengan penggantian beberapa bahan, maka didapatkan formula reformulasi sebagai berikut. Ekstrak daun kelor sebanyak 15 gram, parafin liquid 4,75 gram, vaselin album 57,75 gram, propil paraben 0,08 gram, aquades 2,42 gram. Khasiat dari masing-masing bahan yang saya gunakan yaitu ekstrak daun kelor sebagai zat aktif yaitu sebagai antibakteri, kedua parafin liquid atau parafin cair sebagai basis salep hidrokarbon, vaselin album sebagai basis salep hidrokarbon, propil paraben sebagai pengawet, dan aquades sebagai pelarut. Alasan lain penggantian beberapa bahan yang pertama yaitu pada ekstrak etanol daun kelor yang semula adalah ekstrak daun kaktus pakis giwang diganti menjadi ekstrak etanol daun kelor karena daun kelor lebih mudah ditemukan di sekitar kita daripada daun kaktus pakis giwang. Selain itu juga pada penelitian yang sudah saya sebutkan sebelumnya didapatkan diameter rata-rata terhadap bakteri Staphylococcus aureus sebesar 22,5 mm yang dikategorikan sebagai hambatan yang sangat kuat menurut Davis and Stout 1971. Kemudian yang kedua yaitu kombinasi basis parafin liquid dengan vaselin album. Digunakan karena pada penelitian sebelumnya pada formula dengan basis parafin liquid dan vaselin album menghasilkan sediaan salep yang paling stabil. Vaselin album digunakan sebagai basis sediaan salep pada rentang konsentrasi 10-65% menurut Rowe 2009. Sedangkan parafin liquid digunakan sebagai emolien pada sediaan salep pada range konsentrasi 0,1-95% menurut Rowe 2009. Kemudian digunakan kombinasi basis vaselin putih dan parafin cair dengan perbandingan 70:30 karena pada penelitian yang dilakukan oleh Lewo Muda 2019 salep ekstrak etanol daun cocor bebek dengan formula 2 yaitu dengan perbandingan vaselin putih dan parafin cair sebesar 70:30 menghasilkan sediaan yang paling stabil dibandingkan dua formula lainnya, sehingga formula yang dibuat kali ini juga menggunakan kombinasi basis dengan konsentrasi vaselin putih
dan parafin cair adalah 70:30. Kemudian untuk pengawetnya digunakan propil paraben. Propil paraben tetap digunakan sebagai pengawet dalam formula ini sesuai dengan formula bakunya. Konsentrasi yang digunakan juga masih sama seperti formula bakunya. Hal tersebut dikarenakan konsentrasi yang digunakan masih dalam range atau rentang kegunaan propil paraben sebagai pengawet dalam sediaan salep. Menurut Germal 2 yaitu digunakan dalam konsentrasi 0,1% sampai 0,5% atau dalam kombinasi dengan paraben yang lainnya menurut Suharyanti 1997. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan reformulasi sediaan salep saya kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.